Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mahasiswa sekalian, pada hari ini kita dapat berjumpa kembali untuk mengikuti perkuliahan kita, yaitu kaidah-kaidah tafsir. Maka dari itu, mari kita mulai perkuliahan pada pagi hari ini dengan bacaan surat Al-Fatihah. Semoga perkuliahan pada pagi hari ini berjalan dengan lancar dan paling utama mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Walabdolin, amin. Siapa yang nggak masuk hari ini? Fatur Rahman, Pak, sakit. Fatur Rahman sakit nggak? Ya. Kita lanjutkan perkuliahan kita, yaitu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lambat, Mas? Wah, seperti biasa, Mas, ada hukumannya dulu. Apa Pak hukumannya? Ya, ke depan menyampaikan permintaan maaf dan kata-kata hari ini. Topinya dilepas. Oke, kata-kata hari ini tetap semangat kuliah. Seperti kata Mas Lana, jangan lupa bermimpi. Tangi turu sukses. Terima kasih. Untuk penjelasan kaidah pengulangan yang selanjutnya adalah kaidah yang ke-7 tentang Makkiyah wal Madaniyah. Tolong dijelaskan, Mas Walid Sahrul Agung. Terima kasih. Kami di sini ingin menjelaskan mengenai kaidah nomor 7 yang berbunyi innama yu'rafu al-makki wal madaniyu binak liman syahidu at-tanzil. Jadi dari kaidah ini bisa diketahui bahwasanya ayat makkiyah dan juga ayat madaniyah itu diketahui daripada penukilan dari orang-orang yang menyaksikan turunnya ayat tersebut. Tolong Mbak Sally dijelaskan kaidah yang keempat dengan berdiri. Kaidah yang keempat, al-aslu adamu takarurin nuzul, pada dasarnya sebab nuzul tidak berulang. Maksud dari kaidah ini adalah kaidah dasar, kaidah prinsip yang menyatakan bahwa sebab nuzul, sebab turunnya ayat tidak akan berulang, tetapi ada kalanya beberapa ayat itu terulang, tetapi hal itu hanya disebut pengulangan, bukanlah asbabun nuzul, karena asbabun nuzul yang sebenarnya pada hakikatnya adalah yang kejadian yang pertama, sementara yang seterusnya disebut dengan pengulangan saja. Ya, terima kasih. Kita akan membahas kaidah-kaidah tafsir terkait perbedaan bacaan qiraah. Jadi ada di Al-Quran itu ada beberapa qiraah yang satu ayat bisa dibaca menjadi beberapa macam. Nah, bagaimana terkait kaidah tersebut? Mari kita ikuti. Akan tetapi sebelum mengikuti perkuliahan tersebut, perlu saya ingatkan lagi, tujuan perkuliahan ini adalah satu, yang pertama kalian memahami tentang kaidah-kaidah tafsir dan bisa menjelaskannya. Yang kedua, di situ mengkaitkan dengan contoh yang ada di situ. Dan kompetensi yang ketiga adalah kalian dapat mencari contoh yang baru atau mempraktekkan kaidah-kaidah tersebut di dalam ayat-ayat Al-Quran. Monggo untuk yang bertugas pada hari ini, silakan kelompoknya untuk mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada pertemuan kita kali ini saya mendapatkan tugas untuk menjadi pemateri pada pertemuan kita kali ini. Sebagaimana yang telah diminta oleh Bapak dosen tadi, bahwa kita akan membahas tentang kaidah-kaidah tafsir. Sekarang kita sudah sampai kepada kaidah qaidatun tanawwu'ul qiraat bi manzilati ta'addudil ayat. Jadi ketika ada kaidah yang di situ bermacam-macam, misalkan ada satu lafaz di situ dibaca rofa, di qiraah yang lain itu dibaca jar, atau di qiraah yang lain itu dibaca nasab, maka biman zilati ta'addudil ayat, maka seolah-olah ka'annahuma ayatani.
Jadi seolah-olah dari kedua bacaan tersebut itu seolah-olah adalah dua ayat yang berbeda. Jadi bacaan satu itu dianggap satu ayat, bacaan yang lainnya itu dianggap sebagai ayat yang lain. Coba dilanjut. Nah, kita perhatikan contoh di sini. Di sini ada lafaz Dzul Arsyil Majid. Kalau kita perhatikan ya, lafaz Dzul Arsyil Majid ini sebagian qiraah ada yang membaca Dzul Arsyil Majidi. Ada lagi yang membaca Dzul Arsyil Majidu. Jadi perbedaannya, kalau dibaca Majidi berarti di situ i'rabnya adalah i'rab jar, menjadi naat daripada lafaz aras. Jadi yang memiliki sifat majid pada qiraat al-majidi di situ adalah lafaz al-arsy. Akan tetapi ketika qiraah membaca Dzul Arsyil Majidu dengan membaca i'rab rafa, berarti lafaz al-majidu di situ menjadi naat daripada dzu yang dimaksud di sini adalah Allah. Maka tentu ada perbedaan cara pemaknaan tentunya. Kalau misalkan Dzul Arsyil Majidi berarti yang memiliki aras sifatnya aras yang mulia. Akan tetapi ketika dibaca Dzul Arsyil Majidu berarti yang dimaksud di situ adalah yang memiliki aras Allah yang mulia. Jadi kembalinya kepada lafaz itu tadi. Jadi seolah-olah dari kedua bacaan Dzul Arsyil Majid, rafa dan jar tadi itu ka'annahuma ayatani, seolah-olah itu adalah dua ayat yang berbeda. Oke, mungkin dari keterangan yang sudah saya paparkan tadi ada yang belum jelas atau mungkin ada kejanggalan dari keterangan-keterangan yang sudah saya sampaikan. Saya buka untuk mahasiswa untuk bertanyakan apa yang belum paham. Silakan. Saya. Silakan. Oke, terima kasih. Di sini saya kurang paham dengan maksud dari Dzul Arsyil Majidu. Coba tolong berikan penjelasan mengenai ayat tersebut. Terima kasih. Oke, silakan diperhatikan. Mungkin dari keterangan yang sudah saya sampaikan tadi, bagi sebagian teman-teman ada yang belum atau kurang jelas, saya ulangi. Pada contoh Dzul Arsyil Majid. Jadi kembali ke kaidah tadi, ya, bahwa ketika ada qiraat yang bermacam-macam, maka di situ bimanzilati ta'addudil ayat. Nah, titik poinnya di sini, ketika ada qiraah, yang pertama ada sebagian qiraah yang membaca Dzul Arsyil Majidi, berarti i'rabnya jar. Di sebagian qiraah lagi ada yang membaca Dzul Arsyil Majidu dengan i'rabnya rafa. Dengan pengertian bahwa ketika menggunakan lafaz al-arsy al-majidi, berarti al-majidi ini menjadi sifat daripada lafaz al-arsy. Jadi zat yang memiliki aras yang mulia. Itu satu qiraah dianggap ka'annahu ayatun. Itu dianggap satu ayat. Akan tetapi ketika dibaca Dzul Arsyil Majidu dengan dibaca rafa menjadi naat daripada lafaz dzu, ya, berarti maknanya Allah yang memiliki arsy yang mulia, maka di situ ka'annahu ayat itu dianggap seolah-olah satu ayat yang berbeda. Maka dari qiraah yang bermacam-macam tadi itu ka'annahuma ayatani, itu seolah-olah adalah dua ayat atau ayat yang berbeda. Mungkin saya kira sudah cukup jelas penjelasan tentang Dzul Arsyil Majid. Oke, saya kira sudah cukup presentasi saya pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Waktu saya kembalikan kepada Bapak dosen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berikan aplaus bersama-sama. Penjelasan yang sangat luar biasa, sudah menurut saya penjelasan tadi sudah sangat memenuhi dan sangat jelas sekali. Mahasiswa sekalian, kita memasuki bagian yang terakhir, yaitu sebelum kita mengakhiri di sini sampean semuanya ada tugas untuk mencari ayat-ayat atau contoh-contoh yang lain. Alhamdulillah mahasiswa sekalian, pada hari ini kita sudah mempelajari beberapa kaidah dan sudah berjalan dengan lancar. Mari kita akhiri perkuliahan pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih anak-anak.